Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Muhammad Guntur, awardi dari BSI Scholarship Batch 2. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu kepemimpinan Takas. Pemimpinan Takas itu seperti apa sih teman-teman? Jadi singkatnya itu tentang menjadi pemimpin yang fleksibel, kuat, dan mampu beradaptasi di tengah perubahan. Kita semua tahu dunia terus berubah, dan sebagai pemimpin kita perlu keterampilan khusus untuk menghadapinya. Jadi, dalam video ini kita akan membahas pentingnya kepemimpinan takas dalam Islam, apa itu kepemimpinan takas, ciri kepemimpinan takas, serta peran pemimpin, dan bagaimana cara mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa basa-basi lagi, mari kita menuju ke inti dari kepemimpinan takas. Jadi, mengapa kepemimpinan takas itu penting dalam Islam? Jadi, kepemimpinan takas mencerminkan prinsip-prinsip moral dan etika Islam, mengarah pada pembangunan masyarakat yang adil dan seimbang. Alasan ini ditegaskan oleh Al-Quran dan hadis yang memandang kepemimpinan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan keadilan dan ketangguhan. Sebelum kita masuk ke lebih lanjut, jadi apa itu kepemimpinan tangkas? Jadi kepemimpinan tangkas adalah gaya kepemimpinan di mana seseorang pemimpin bersikap cepat, efisien, dan tegas dalam mengambil keputusan. Pemimpin yang memiliki kepemimpinan tangkas biasanya dapat mengatasi masalah dengan cepat, mengambil tindakan yang dibutuhkan, dan mengarahkan tim atau organisasi menuju tujuan tanpa ragu-ragu berlebihan. Nah, dalam bahasa sederhananya, kepemimpinan takas bisa diibaratkan seperti seorang kapten kapal yang dengan cepat dan tegas mengambil keputusan untuk menghindari bahaya atau mengatasi masalah saat melintasi lautan. Pemimpin takas tidak ragu dalam pengambilan keputusan dan berusaha untuk mencapai hasil dengan efisiensi dan ketegasan. Jadi, ciri-ciri apa itu ciri-ciri kepemimpinan takas dalam Islam? Jadi, itu ada 4. Yang pertama itu keadilan. Jadi, seorang pemimpin harus memastikan pemerataan hak dan keadilan bagi semua anggota. Kemudian yang kedua itu tentunya mental. Seorang pemimpin itu harus menunjukkan keberanian dan keteguhan dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemampuan untuk bertahan di bawah tekanan mental serta fleksibilitas dalam pemikiran dan kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang tidak terduga dan mampu menjaga kesehatan mental dan efektivitas dalam menghadapi tantangan. Kemudian yang ketiga itu ada integritas. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki integritas yang melibatkan kejujuran, transparansi, dan keutamaan moral. Dan yang terakhir itu tentang pendidikan. Seorang pemimpin mendorong pendidikan dan pengetahuan sebagai landasan kebijaksanaan dan kemajuan. Kemampuan untuk mempelajari dan memahami pengetahuan baru dengan cepat dan sikap terbuka terhadap pembelajaran dan perubahan. Kemudian itu apa peran pemimpin? Jadi pemimpin ada 4. Pertama itu pathfinding atau penentu arah gerak, kemudian ada penyelaras pandangan dan langkah untuk meraih tujuan bersama, kemudian ada penegasan tugas yang tepat, dan pemberian keteladanan. Kemudian bagaimana sih cara kita mengimplementasikan kepemimpinan tangkas dalam sehari-hari menurut Islam? Jadi yang pertama itu ada kesadaran dan ketakwaan. Pertama, sebuah kepemimpinan tangkas dimulai dengan kesadaran diri dan ketakwaan pada Allah. Dalam setiap tindakan kita, kita harus selalu ingat bahwa Allah selalu melihat kita. Sebuah kepemimpinan yang baik harus didasarkan pada nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan ikhlasan. Kemudian yang kedua itu kepemimpinan dalam keluarga. Sebagai pemimpin dalam keluarga, kita harus memastikan bahwa kita memberikan keteladanan yang baik kepada anggota keluarga. Pemimpinan yang tangkas dalam keluarga mencakup kebijaksanaan, pengertian, dan kesediaan untuk mendengarkan, menjaga hubungan yang harmonis, dan menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang sangat penting. Jadi yang ketiga itu ada kepemimpinan di kampus dan di tempat kerja. Jadi kepemimpinan tangkas di kampus dan tempat kerja itu mencakup sikap adil, kerja tim, dan orientasi kepada kebaikan bersama. Kemudian yang terakhir itu yang keempat itu kepemimpinan dalam komunitas. Jadi sebagai bagian dari komunitas, kita harus menjadi pemimpin yang aktif dan peduli, membantu sesama, terlibat dalam kegiatan amal, dan mendukung inisiatif positif adalah langkah menuju kepemimpinan yang tangkas. Nah, itu tadi tentang kepemimpinan takas. Semoga kalian menemukan informasi yang bermanfaat dan bisa mengaplikasinya dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Jangan lupa, kepemimpinan takas itu bukan hanya soal memimpin orang lain, tetapi juga bagaimana kita memimpin diri sendiri. Ingatlah, setiap perubahan membawa peluang baru. Tetap semangat dan terus berkembang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.